Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Saya ucapin gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. Sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya dari ngibul to asbun itu. Itu konkret disadari. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Saya dia akan sebagai melaporkan presiden itu bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Makasih. Jangan menggunakan kata itu. Mohon maaf, Bung Rocky. Saya harus potong. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih. Apa bahasa lain dari persetubuhan? Iya, persetubuhan. Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan, Bung Rocky. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan ketika kritik tajam dan satir ala Rocky kepada penguasa membuat host di TV menjadi panik dan mendadak masuk angin akibat statement tajam dari sang profesor akal sehat kepada penguasa yang membuat terjadinya momen kepanikan kepada host yang membawakan acara perdebatan. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Momen kepanikan host di TV oleh Rocky Gerung terjadi ketika Rocky mengatakan bahwa politik biografi dari pemerintahan Jokowi nanti akan dibuka dengan bab ngibul dan ditutup dengan bab asbun, yang seketika membuat Karni Ilyas sebagai host mendadak panik dibuatnya. Psikologi pertama, jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. Kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya. Tapi apakah ada progres? Iya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke, kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Jadi orang merasa kok ada yang aneh dalam diskursus itu. Lalu orang mulai cari keterangan dalam prestasi Pak Jokowi. Kenapa dia pesimis? Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir asbun. Karena orang nggak lihat konsistensi kan, sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya dari ngibul to asbun itu. Itu konkret disadari. Boleh saya juga. Silakan. Bicara. Nanti saya terusin ya. Jangan diambil sebuah waktu ya. Kita senang diskusi yang berkualitas. Ya, saya senang ya tadi kita punya posisi dan kita memerlukan betul baik di dalam dan di luar ya Bung Rocky yang mengkritisi seperti ini. Kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah, diksi yang. Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Arab dan gagal kan? Tunggu kan memang nggak ada SMK itu. Nanti ada berdua aja, saya kasih nanti meja ya, pelan-pelan ya. Saya mau ulas itu habis-habisan. Jadi tertanamlah pada publik istilah ngibul, bukan saya bilang ngibul. Saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi. Padahal public opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat.
konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. You gagal berjanji, ngibul aja deh. Itu soalnya. Karena itu tadi saya membayangkan, karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2, bab terakhir tentang asbun. Jadi dari ngibul ke asbun. Ini satire aja, Anda nggak usah jawab, karena kalau Anda jawab nanti kita bertengkar. Momen panik host di TV berikutnya yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi ketika Rocky membicarakan masalah skandal urusan ranjang pemimpin dunia di program Rakyat Bersuara, yang seketika membuat Aiman Wicaksono sebagai host mendadak panik dibuatnya dan langsung membuat jeda iklan dan membreak acara setelah momen itu terjadi. Mau telanjang ngentot ngewek dia. Kalau datanya nggak ada, otak kita dituntun untuk tetap membuat kesimpulan. Dasarnya begitu. Jadi kita mulai dengan definisi skandal. Apa sih skandal itu? Kata skandal itu cuma ada di wilayah agama dulu tuh. Mempermainkan agama, memutar-mutar ayat itu skandal dulu. Belakangan dia berkembang menjadi tagihan moral. Dasarnya tuh kata skandal pertama. Terakhir masuklah istilah skandal politik. Apa tuh skandal politik? Nggak ada skandal politik. Peristiwa politik diskandalkan, iya. Kan begitu cara kita menganalisis tuh. Watergate, Nixon turun karena skandal politik. Bill Clinton tidak jatuh padahal dia ada skandal seksual. Jadi kalau kita bilang apa itu skandal politik, adalah sesuatu yang kemudian dipindahkan dari wilayah privat ke wilayah publik. Itu soalnya tuh. Apa itu? Rumor berubah menjadi gosip, gosip berubah menjadi skandal. Rumor kalau dia di wilayah privat ya mau telanjang ngentot ngewek dia di atas. Jangan ya. Saya mau terangin itu karena itu Jangan itu yang mesti menggunakan kata itu. Mohon maaf Bung Rocky, saya harus potong. berarti saya mesti edit bahasa ilmu pengetahuan itu. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih. Apa bahasa lain dari persetubuhan? Iya, persetubuhan. Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan Bung Rocky. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Momen panik host di TV berikutnya yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi saat membicarakan kitab suci adalah fiksi, dengan definisi fiksi mengaktifkan imajinasi, yang seketika membuat Karni Ilyas sebagai host mendadak panik dibuatnya dan hanya tersenyum kecil mencoba untuk mencerna pernyataan itu. Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif, itu artinya kita menginginkan anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik. Yang buruk itu fiktif. Bisa bedain nggak tuh? Diada-adain, diakal-akalin. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya di penjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Tadi saya katakan bohong itu fiktif. Dalam bahasa Indonesia kita bilang fiktif, artinya itu angka fiktif, bohong. Tapi fiksi, energi untuk tiba ke telos yang di depan itu. Kita ingin tiba di telos, ujung dari kitab suci itu adalah harapan, janji. Dan itu sifatnya fiksi. Baik atau buruk? Baik. Jadi saya jelaskan itu supaya kita berhenti dengan debat fiksi atau fakta. Kalau mau debat itu faktual atau fiktif, bukan fiksi atau fakta. Waktu saya memilih kata kitab suci,
dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya itu. Seharusnya Anda paham itu, Anda tahu. Nggak bisa Pak Rocky. Ngapain you tanya? Loh, nggak bisa dong, karena Anda memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan yang saya pahami adalah kitab suci saya. Ya udah, nggak apa-apa, you pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya. Oh enggak, Anda berpikir negatif dulu kepada saya. Saya kira pertanyaan Anda udah keluar, biar dia jawab. Tapi kalau enggak, Anda berdua bersiaran namanya, bukan bersiaran. Silakan Mas Arya kalau mau jawab dulu. Saya jawab. Saya kira kita ini bukan. Enggak apa-apa, bagus ini. Enggak, ini bukan jawab-menjawab. Begini, baru kali ini saya mau mendebat Pak Rocky Gerung, karena menurut saya kali ini memang harus Anda mendengarkan sesuatu juga. Momen panik host di TV berikutnya yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi saat Aiman coba bertanya soal pengertian kosong substansi dalam permasalahan isu pemakzulan Gibran. Saat Rocky mempertanyakan balik pertanyaan itu dan akan memberikan kuliah gratisnya, Aiman mendadak panik dan langsung mengatakan bahwa pertanyaan itu berasal dari pernyataan Pangeran, sekjen dari Gibranku. Tapi tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju itu? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantiva artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba, siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada, apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, bukan legalitas selesai. Udah. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Toh jatuh juga karena legitimasi. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya buka pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Momen panik host di TV berikutnya yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi saat mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila di acara Indonesia Lawyers Club dan membuat para ternak Jokowi menjadi kesal, yang seketika membuat Karni Ilyas sebagai host mendadak panik dibuatnya. Setelah kejadian itu, banyak laporan kepada Rocky ke pihak kepolisian yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Maka saya minta itu tolong, apa mau di sini, apa nanti diklarifikasi di sana. Tapi itu harus diklarifikasi karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Iya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Pak Karni, Bicara saya dia akan sebagai melaporkan presiden itu. bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Makasih. Kita nggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara. Kalau saya bilang saya tidak Pancasilais, lalu orang usir saya dari NKRI itu. Saya bilang saya tidak Pancasilais, bukan anti Pancasila. Jadi di awal tadi saya katakan saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa? Di Indonesia nggak ada tuh polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Jadi Pak Karni, kita ingin agar supaya akhir tahun ini ada semacam, biasanya orang sebut apa, resolusi itu, yaitu bahwa berhentilah bertengkar soal ideologi itu. Karena
negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme. Itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Saya ini agak tersinggung karena itu presiden kita nggak ngerti Pancasila. Itu ada dua, Pak Karni. Artinya begini, kalau nggak ngerti dia menjalankan sesuatu bisa jadi sesuai dengan Pancasila, bisa jadi tidak karena dia tidak ngerti. Maka saya minta itu tolong, apa mau di sini apa nanti diklarifikasi di sana, tapi itu harus diklarifikasi karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Iya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Pak Karni, makasih Pak Gerung. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara dia sebagai presiden itu. Bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Makasih. Baik, sekarang Profesor Irman Putrasi. Kapan presiden jadi simbol negara tuh? Presiden tuh dipilih dan bisa Udah, kalau kita mau dibatalkan. diskusi nanti, kalau mau kita mau Enggak, saya nggak akan diskusi. kalau nggak mau diskusi udah diem. Iya, iya juga nggak ada poin. Ya, Ngapain udah, dia Ya, komentar? dua-dua cukup. Oke guys, itulah momen host yang dibuat panik oleh Rocky Gerung. Mana momen panik terbaik? Tulis di kolom komentar. Di dalam taraf berpikir itu kita akan lihat kalau begitu pertentangan utama antara siapa dan siapa tuh. Friend and enemy-nya di dalam konsep Carl Smith itu siapa dengan siapa. Pada analisis terakhir adalah Jokowi dan Megawati. Dia jangan bawa Jokowi. Loh itu analisisnya begitu. Kalau otak kita mau kita pakai sempurna tuh. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Kualitas. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Kita. Ya, Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onder deal. Terus terang nggak nangkep tuh apa yang ingin disampaikan oleh Rocky. Nggak peduli. Ini saya bicara. Pakai ini. Ya, boy. Saya nggak peduli siapa nangkap, siapa nggak nangkap. Yang penting tesis saya, dalil saya, pengetahuan teoritis saya, reasoning saya sudah terangkan. Oke. Jadi kalau saya pastikan bahwa foto itu disebarkan oleh Jokowi, siapa yang mau bantah? Faktanya nggak ada, memang ada faktanya, tapi reasoning saya mengatakan itu. You bantah reasoning saya, bukan bantah faktanya. Dia berubah menjadi hostis, menjadi urusan publik. Yang di kita sekarang, misalnya. Lebih skandalus mana? Hasto yang skandalnya diduga, atau siapa teman Hasto lagi yang gubernur itu, Andi, di dalam foto-foto itu kan itu yang disebut skandal kan. Hasto cium pipi sama si perempuan, Andi kasih kode pada seorang perempuan. Itu ini mikus.
diputar sedemikian rupa menjadi isu publik. Kan yang terjadi berubah menjadi hostis. Padahal itu adalah skandal dalam bentuk rumor dan gosip. Bandingkan dengan skandal yang dibuat Jokowi, abuse of power. Langsung dia hostis, nggak ada inimikus di situ. Yang kasus Mahkamah Konstitusi, di situ fairnessnya kita mesti lihat tuh. Terang-terangan dicatat di dunia internasional. Oh, Jokowi bikin skandal yang sifatnya hostis, berbahaya bagi publik. Itu fairnessnya di situ. Nah, sekarang yang terjadi adalah orang menduga apa yang ada di kotak Pandora di Rusia itu, yang kuncinya dipegang oleh KONI. Apa isinya? Kata Guntur Romli tadi, isinya hostis, bukan inimikus. Tapi kenapa yang beredar di Indonesia inimikus? Soal terong lah, soal apa segala macam. Kan kita mau bedah itu dalam talk show semacam ini tuh. Kalau enggak, talk show ini jadi rumor juga tuh. Kalau kita nggak mau masuk di dalam hal-hal yang sifatnya teoritis, ada basis ilmiahnya tuh, yang nggak ada margin of error di sini. Semuanya sempurna saya terangkan. Sekarang kita balik pada soal tadi. Siapa yang memulai skandal itu? Kita uji. Siapa yang memuat foto Hasto dan Andi Wijayanto? BEM UNJ, Dekan Fakultas Manajemen Bakri Institut, apa kepentingannya? Faktanya nggak ada, tapi reasoning kita mulai bekerja tuh. Apakah yang lakukan itu adalah Kaesang, Gibran? Apa kepentingannya? Di dalam taraf berpikir itu kita akan lihat, kalau begitu pertentangan utama antara siapa dan siapa tuh. Friend and enemy-nya di dalam konsep Carl Smith itu siapa dengan siapa? Pada analisis terakhir adalah Jokowi dan Megawati. Dia jangan bawa Jokowi. Loh, itu analisisnya begitu. Kalau otak kita mau kita pakai sempurna tuh, maka di dalam paradigma itu kita uji skandal-skandal ini. Hasto diskandalkan pasti oleh orang dekat Jokowi, boleh. Orang kedua dekat Jokowi, boleh. Orang ketiga dekat Jokowi, boleh. Tapi kalau itu berarti ada orang ke-17 dekat Jokowi, tetap dia adalah proksinya Jokowi. Sama aja logiknya. Kan kacau kita berpikir, ya mungkin aja yang buat itu adalah orang dari Rusia, orang dari Ukraina. Apa urusannya dengan pertarungan friend enemy di dalam pikiran Carl Smith tentang Jokowi dan Megawati? Konstruksinya begitu, cara berpikirnya tuh. Jadi kalau saya pastikan bahwa foto itu disebarkan oleh Jokowi, siapa yang mau bantah? Faktanya nggak ada, memang ada faktanya, tapi reasoning saya mengatakan itu. You bantah reasoning saya, bukan bantah faktanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini Badut nih ngomong apa sih? Badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba dong. di kepala Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Jadi mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodoh, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Boleh, saya lanjut Kalau ya. mau nangis, nggak ada masalah. Saya lanjut. Saya nggak tahu, saya nggak nangkep. white coffee dulu deh, white coffee. Karena ada black skandal. Ya, jadi itu penjelasan yang menarik. Tapi pertanyaan besar kita kan pada hari ini adalah bukan itu. Bukan soal siapa yang menyebarkan foto
Hasto cium siapalah namanya? Cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Oke. Atau siapa Andi ya, satu lagi. Kan bukan itu isunya. Ya, isunya adalah soal tadi Pak Hasto mengatakan dia punya informasi-informasi mengenai skandal korupsi. Yang menggunakan istilah skandal korupsi itu kalau nggak salah ya Pak Hasto sendiri atau Bu Koni atau Guntur ya, yang mengatakan bahwa gue punya nih informasi semacam ini. Dan informasi ini akan bisa menjadi bom waktu. Nah, kata Rusia di situ tampil karena kenapa kita menyebut Rusia? Karena memang si dokumen-dokumen dan bukti-bukti tersebut dibawanya ke Rusia. Kenapa Rusia? Ya karena KONI itu adanya di Saint Petersburg. Cuman pertanyaan kita kan belum juga terjawab, yaitu mengapa itu tidak kunjung atau tidak ditampilkan lebih awal, dihadirkan lebih awal, mengingat kalau betul ada dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa pejabat A, B, C itu korup, melakukan skandal korup. Mas tadi logika Bung Rocky, nggak salah kalau sebutkan misalnya kekuasaan Pak Jokowi misalnya. Termasuk ya, termasuk. Misalnya saja dia bilang bahwa saya punya bukti yang menunjukkan bahwa Kaisang atau Gibran atau Bu Iriana disebut loh oleh KONI, ya. Apa sih istilahnya? Kaitannya sama pokoknya Ibu Iriana jangan tenang-tenang dulu ya. Jangan tenang-tenang dulu. Jangan tenang-tenang dulu ya. Ini ada informasi-informasi tentang skandal keluarga gitu ya. Nah, enggak. Ya oke. Dikoreksi, kutipan skandal keluarga itu enggak ada. Oke. Jangan nambah-nambah. Oke, saya minta maaf kalau memang salah Bu Koni ya. Dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya, ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Api emas, tapi api akal pikiran. Dengan cara itu kita akan hentikan Jakarta ini dihuni oleh para badut. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan ketika Rocky Gerung membuat anggota DPR dan politisi tak bermutu dibuat dungu dan mati kutu di dalam perdebatan disebabkan hanya menghamba kepada penguasa. Politik demokrasi itu harus berpikir agar bisa mendistribusikan keadilan, bukan menjadi feodal dan tunduk-tunduk kepada penguasa. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ada Andre Rosadi, anggota DPR dan politisi Gerindra, yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung ketika Andre mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah merawat demokrasi dengan baik. Namun yang terjadi, Andre dibuat malu dengan ucapannya sendiri oleh Rocky Gerung, sehingga membuat anggota DPR ini terpancing emosinya, terlihat dari raut wajahnya yang begitu kesal. Saya memang, Bang Rocky, ya, tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi Bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar Bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau Anda di bawah itu, Anda pergi dari demokrasi itu. Bicara, Anda bilang Anda di bawah standar pendiri republik. Ya. Ngapain Anda ada di sini coba? Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, Pak. Ini bukan soal dunia akhirat, ini soal ide republik, ide demokrasi. Maunya didengar saja. Tidak, Anda sendiri udah mengaku Anda di bawah standar. Ngapain Anda bicara lagi? Saya nggak dengar orang di bawah standar. Kan tadi dibilang dungu, saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silakan abang berkampanye di Sumatera. Saya bertanggung jawab sebentar, Pak. Saya terangkan cara begini. Kakak ya lain gak usah. Belajar dong. Standar kita itu bukan anggota DPR di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Astaga. Sebentar Pak, saya menghormati founding father saya. Ya, tentu. Founding father semua tidak mau dihormati oleh orang dungu. Ya, itu haknya abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara
saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Saya siap diadu. Kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple antara apel sehat yaitu pendiri bangsa ini dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Ngelantur, ngebacot. Tapi faktanya kerja-kerja saya jauh bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya menyelamatkan ratusan triliun aset negara. Sombong amat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, saudara Andre itu. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, saudara Andre. Cerdas. Hitler menyembunyikan kebengisannya. Sebelum jadi pemimpin, Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, saudara Andre itu. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi itu. Iya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu, jangan pilih Andre. Karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Selanjutnya, ada Effendi Hoiri, politisi Partai Nasdem, yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung soal koalisi dadakan Partai Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa ketika mengusung Anies dan Caimin sebagai Capres dan Cawapres 2024 yang lalu. Padahal sebelumnya, Anies dan AHY yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Jadi begitu kualitasnya berubah, kuantitas juga berubah. Dasarnya. Oke ya, saya coba cari kata penutup ya. Masih bisa dibantah. Ya boleh aja bantah tapi saya ada ilmu untuk membantah. Yes, ya. Saya terangkan pelan-pelan. Gak, kata penutup aja. Jadi kalau dikatakan apakah kalau Anies menang akan ada perubahan? Tidak. Tidak seperti yang dibayangkan waktu bersama-sama dengan Demokrat. Memang ada perubahan, tetapi kualitasnya udah berubah itu. Al-Muhafadzatu, sebentar. Ini jadi jangan memaksakan seolah-olah konsep Bung Rocky itu satu konsep perubahan yang paling mutlak. Ada konsep lain dan ini menjadi pilihan kami. Al-Muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya adalah ada hal lama yang baik dari Pak SBY yang baik, dari Jokowi yang baik, dari Bung Karno yang baik, dari Soeharto yang baik, dari Gus Dur yang baik, dari Ibu Megawati yang baik. Itu kita pertahankan, kita lanjutkan. Tapi juga ada perubahan-perubahan karena memang ini sunnatullah. Oke, saya ngerti. Cukup. Jadi jangan memaksakan satu konsep seolah-olah ini otomatis salah, otomatis ini tidak ini jangan begitulah. Nggak ada ilmu pengetahuannya mutlak, semuanya relatif. Karena itu jangan memaksakan suatu kehendak seolah-olah Bang Rocky di mana Nabi. Saya salut dengan pikiran-pikirannya, tapi ada hal-hal yang saya terkesan memaksakan seolah-olah ini kebenaran dari Rocky itu mutlak, seolah-olah itu wahyu. Tidak. Relatif apa yang dibawakan itu. Anda pakai kata relatif itu. Lalu Anda kritik saya, Anda jadi absolut. Loh, Anda bilang semua relatif. Bahkan ya justru itu poin Anda juga bahwa Caimin itu mengutip semacam sejarah dari NU itu absolut apa relatif? Yes, ya udah kalau gitu dengan ya karena itu saya mau terangkan versi ini. Tapi ide koalisi itu adalah single paradigm. Itu dasarnya tuh. Jelas itu PDIP Perjuangan. Di mana di seluruh dunia ada koalisi yang 2 jam kemudian berubah tuh. Jadi Anda nggak ngerti artinya koalisi itu. Itu dungunya di situ tuh. Tadi saya mulai dengan karena Anda mulai dengan Tuhan mastermind itu. Yes, itu oke. Saya mau kunci dulu ya. Tadi kalian mulai dengan siapa mastermind, semua pergi pada langit itu.
the Almighty God. Oke. Saya bilang tadi dengan inspirasi, kata Einstein, Tuhan menciptakan peristiwa kan dengan cara bermain dadu, lempar dadu. Karena itu ada cawe-cawe, karena ada tuker tambah tuh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak bermain dadu karena dia ingin ada kualitas di dalam politik, termasuk di dalam cara-cara tuker tambah politik. Kualitas itu hilang. Artinya dadu itu sekarang dipakai oleh iblis. Dadu itu namanya 20%. Jadi kalian bersama iblis menggali kuburan kalian sendiri. Terima kasih. Cerdas. Selanjutnya, ada mantan anggota DPR dari Partai Nasdem, Akbar Faisal, yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung. Soal hashtag ganti presiden pada tahun 2019 yang lalu, Akbar Faisal diskakmat oleh Rocky Gerung bahwa orang yang suka menggunakan PowerPoint adalah orang yang tidak punya power dan tidak punya poin. Cerdas. 2019 ganti presiden. Loh, hashtag itu adalah fiksi. Ngapain beraksi dalam fiksi? Kan belum terjadi 2019 pergantian presiden. Jadi siapa yang ngajarin presiden untuk beraksi dalam fiksi? Reaksi dalam fiksi adalah fiksi juga ini. Tetapi kita bisa baca bahwa kalau orang beraksi terlalu keras terhadap sesuatu yang fiksional, itu ada problem di dalam stabilitas psikisnya. Silakan Mas Arya kalau mau jawab dulu. Saya jawab. Begini, baru kali ini saya mau mendebat Pak Rocky Gerung karena menurut saya kali ini memang harus Anda mendengarkan sesuatu juga. Oke. Ya, mengatakan bahwa apa reaksi yang apa tadi istilahnya itu? Iya, fiksi dan segala macam. Masalahnya adalah saya juga memahami apa yang disebut dengan agenda setting. Itu gurunya di samping Anda itu, Salemba School itu. Effendi Ghazali mengajarkan saya itu. Jadi fiksi kemudian itu yang Anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan, itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting. Dan agenda setting itu adalah untuk baru kali ini saya lihat Pak Rocky itu membuka jaket. Pak Rocky Gerung pada banyak bagian kritik Anda saya dinikmati. Tetapi menurut saya ada juga yang perlu Anda dengarkan. Setidaknya Anda menganggap bahwa kami tidak bodoh-bodoh amat memahami. Saya paham bahwa Pak Akbar setempuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Pak Rocky, Anda udah dijawab. Pak Rocky, seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda baca lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu apa namanya tadi slide, PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya poin sebetulnya. Apa lagi? Drop komen dikit. Sudah lagi. No. Bukan saya cuma komen bahwa logikanya keren. Selanjutnya, ada Junimat Girsang, anggota DPR dari PDIP, dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung soal maju mundurnya izin FPI. Rocky Gerung mengatakan, di mana otak Junimat Girsang sebagai anggota DPR yang mengucapkan perkataan yang bisa menyebabkan keakraban berwarga negara terganggu, karena setiap kata dan ucapan anggota DPR bisa kita uji kebenarannya. Kan seluruh kalimat yang dikeluarkan oleh anggota DPR kan mesti bisa diuji. Nanti pada waktunya dia akan membahayakan negara. Nanti 2 menit sebelum akhirat itu. Jadi sekali lagi kita dipaksa untuk menghasilkan pembicaraan yang tanpa tuntunan logika. Kacau. Jadi nanti kalau pakai versi Pak Yunimart, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya pendapat. Begini ya, Bung Rocky, saya kira begini ya. Kalau disebut kebebasan berekspresi, bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik. Mengkritik boleh-boleh saja. Tapi kalau Bung Rocky mengatakan Pak Jokowi dalam presiden tidak paham Pancasila, saya kira ini terlalu
terlalu naif bagi kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, bagaimana mungkin seorang Pak Jokowi, presiden kita ini tidak paham Pancasila, sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila, bukan Pak. soal perilaku, pengertian dia tentang Pancasila. Bapak mau pengertian atau perilaku, Pak? Saya begini, saya hormati pendapat Pak Junimar. Kita mau pengertian itu apa? Benar, begitu. Gini ya, saya terangin pelan-pelan ya. Kita jangan berhayal, Pak. Saya tidak berhayal. Saya kasih tahu poin saya ya. Kita lihat realita, jangan hayalan terus. Punya pendapat Jokowi paham Pancasila. Pendapat Junimar menghina saya. Karena bagi saya dia tidak paham. Kan dulunya pendapat kan. Anda mesti buktikan bahwa Pak Jokowi paham Pancasila. Saya bisa buktikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Dua-duanya pendapat statusnya. Cerdas. Jadi jangan kasih emosi di situ. Itu cuma pendapat. Bukan emosi, Pak. Bukan emosi. Sekarang begini, Pak. Yang terakhir, ada Irma Suryani, anggota DPR dari Partai Nasdem yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung. Ketika Irma Suryani mempertanyakan disiplin ilmu Rocky Gerung karena bisa mengkritik apapun di negeri ini, serta sikap kritisnya sebagai pengamat dipertanyakan oleh Irma Suryani. Namun Rocky hanya menjawab singkat, padat dan berisi, yang membuat Irma ditertawakan oleh para penonton. Saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ELC ini dari saya pertama kali nonton, tapi nggak ada satupun yang menurut saya beliau ini lakukan secara fair. Anda sebagai pengamat harusnya berdiri di tengah. Nggak pas Anda berkomentar seperti itu, karena yang Anda lakukan adalah provokasi. Yang benar? Ya yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh enggak. Oh, oke. Enggak. Ketika Jokowi, ketika Jokowi melakukan kebaikan maka seharusnya Bapak memberikan supporting dan Bapak beri apresiasi. Dan ketika Pak Jokowi melakukan kesalahan, Bapak boleh melakukan kritisi. Tapi Bapak nggak pernah lakukan itu. Yang Bapak lakukan selama pemerintahan Jokowi, Bapak selalu membuli Pak Jokowi. Saya menunggu sesuatu untuk saya pujikan pada Pak Jokowi, tapi belum ada itu. Thanks. Karena apa? Karena Jokowi nggak perlu orang seperti Bapak. Untuk apa Pak Jokowi panggil-panggil Bapak? Karena orang seperti Bapak tidak memberi masukan, tapi memprovokasi. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan dan mengklaim saya beri dia kedaulatan. Dia wakili kedaulatan kami. Gak ada. Tidak boleh kedaulatan itu, bahkan di ijon pun gak akan saya berikan. Rocky Gerung adalah salah satu akademisi yang cukup handal dalam melakukan analisa politik terhadap kekuasaan. Selain karena kecerdasan akademik, logika tajam, ia juga memiliki senjata utamanya yang tak banyak dimiliki para intelektual, yaitu integritas. Sampai saat ini, Rocky Gerung tak bisa dibeli oleh pemerintah ataupun partai politik. Oleh karena itu, analisa Rocky Gerung banyak ditunggu oleh publik dan netizen tanah air. Kali ini kita akan membahas 3 prediksi jitu Rocky Gerung yang menjadi kenyataan. Diamputasinya Airlangga dari ketua partai Golkar oleh kekuasaan. Bahkan analisa ini cenderung sangat berani dan spektakuler karena dilakukan di kandang beringin dan di depan Airlangga sendiri, yang membuat dirinya seperti tidak terima dengan analisa itu dan langsung meninggalkan forum diskusi. Oke, terima kasih ya diundang. Dan ini partai nekat nih. Tapi saya senang karena ini saya pakai kaos kuning. Belum, nggak jelas kuningnya, harus jelas. Tadinya ini sempurna kuning, tapi karena udah bertahun-tahun saya pakai naik gunung, dia udah mulai usang. Yang usang warnanya, bukan idenya.
Di dalam upaya untuk menghasilkan itu, ya sejarah menunda untuk menghasilkan pilihan yang baik, sehingga Golkar akhirnya masuk dalam pilihan yang paling minimalis, yaitu bersekutu dengan seseorang yang bukan berbasis pada, itu ada tulisannya apa tuh, Executive Education Program for Young Political Leaders. Golkar akhirnya tidak menerima political leader, tapi menerima political dealer. Bukan hasil leadership, hasil dealership. Tapi itu adalah sejarah faktual kita tuh. Saya tahu banyak hati yang meragukan arah Indonesia. Kalau yang akan memimpin sampai 2029 nanti adalah seorang yang dihasilkan oleh dealership, bukan leadership itu. Lalu datang seseorang yang punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaannya, dan dia mengobrak-abrik partainya sendiri. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang 9 tahun punya kekuasaan, di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai, tidak mampu merampok partai seperti Muldoko, tapi justru dia merusak partainya sendiri. Itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan, etika ini. Jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut Munaslup Golkar untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada, karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ada situasi di dunia yang memungkinkan kita dijebak kembali dalam krisis yang di luar kapasitas kita untuk berpikir. Jadi buku ini menuntun kita untuk mulai mengerti bahwa Golkar memerlukan. Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Dan akhirnya setelah waktu berlalu, analisa Rocky Gerung terbukti benar. Erlangga diduga dipaksa mengundurkan diri dari ketua partai Golkar. Lalu satu waktu di pertemuan Golkar, kayak 2-3 bulan lalu, saya diundang. Di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar, nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Erlangga Ibrahim atau Erlangga Hartarto? Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung. Saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya. Silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan, kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Prediksi Rocky Gerung soal radical break terhadap kabinet Prabowo, meski sempat dibantah oleh Ketua Termul Andi Aswan, namun faktanya terdapat reshuffle yang menggemparkan dalam susunan kabinet Prabowo setelah Rocky Gerung mengungkapkan analisanya. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan Bapak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus
Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Sepertinya Aiman Wicaksono harus memberikan gelar narasumber terbaik rakyat bersuara kepada Rocky Gerung karena selalu memberikan analisa berdasarkan pengamatan yang tajam dan berkualitas dibandingkan dengan opini para termul yang hanya tahu cara menjilat dan membuat narasi tanpa tuntunan logika akal sehat. Wajar bila analisa Rocky Gerung selalu ditunggu dan dinantikan publik tanah air. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari berisik itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Namun tetap saja, para termul coba untuk menyangkal prediksi Rocky Gerung dengan logika kacau ala termul yang diperlihatkan Andi Aswan dengan menggunakan analisa berdasarkan tahayul politik tentang angka 8 yang akan menghalangi radical break di kabinet Prabowo. Akan tetapi, fakta berkata lain, analisa termul tidak terbukti dan analisa Rocky Gerunglah yang didengar oleh Presiden Prabowo. Nanti lu bilang gua nucum lagi dukun. Wah, dia mau berkali-kali Rocky Gerung membuat prediksi karena dia dapat informasi. Enggak, itu secara logis pasti terjadi itu. Oke. Bung Andi, silakan. Karena you cekcok dengan istrimu bertahun-tahun, masa nggak ada perceraian? Silakan. Ya, ini menarik untuk analisa dari Bang Rocky ya. Jadi kalau kita melihat apakah ada radical break, ya itu bisa sah-sah saja. Setelah 17 Agustus. Tidak yakin untuk itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Artinya ya mungkin di dalam bulan Agustus ini ya kita ini berbaik-baik, baru saja abolisi ada, amnesti ada, persatuan Indonesia. Dan kita lihat sekarang juga kan tensi dari ini kan menurun. Iya. Perpolitikan juga menurun. Dan ini ya kita nikmati dulu lah hari kemerdekaan kita ini dengan baik. Radical break, oke. Pemberhentian tidak terhormat misalnya. Ajaib kan. Ya karena itu saya bilang aja radical break. Ya logis pasti.
Masa nggak ada break setelah abolisi? Dan breaknya pasti harus radikal. Kenapa? Ya abolisi sama amnesti itu ada suatu tindakan radikal. Akademisi Rocky Gerung kembali membuktikan analisanya tentang para pembela Jokowi yang menjadi kenyataan saat Rocky mengatakan para pembela Jokowi meraih kesuksesan dengan cara menjilat. Dan lihatlah nasib kedua orang si paling Jokowi ini, Immanuel Ebenezer atau Noel, di OTT KPK, dan Sylvester sedang berupaya untuk meloloskan diri dari jerat vonis hukuman yang ia terima. Namanya Occam Razor. Apa namanya Razor itu? Guntingnya Occam. Occam ini dia seorang pastor. Ini ada paus ini kebetulan. Occam ini seorang imam Katolik. Nama lengkapnya William Occam. Hidupnya kira-kira 700 tahun lalu, udah lama sekali. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan, eskalator itu. Ada tulisan di situ, bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Success is not free. You have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Hah? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Sebut nama dong. Ya semuanya bisa menyebut nama diri sendiri. Dan sekarang, semua pernyataan Rocky tentang para penjilat telah terbukti. Satu persatu para pembela Jokowi telah menerima konsekuensi dari perilaku dan politik kotor mereka karena hanya membela untuk kepentingan pribadi agar menjadi sukses dengan cara yang hina. Noel terkena OTT KPK dan Sylvester sedang berupaya keras untuk lolos dari jeratan vonis yang menunggunya. Kita nantikan apakah akan ada pembela Jokowi berikutnya yang akan menampakkan wujud aslinya di hadapan publik. Ada yang menjilat di sini, Anda sembarang ngomong gitu loh. Perdebatannya lebih pada substansi, Om. Biar ini substansinya. Kasihan kawan-kawan mahasiswa, kita mau berharap ada nilai. Ada Nusron Wahid, anggota DPR dari Golkar, bukanlah lawan sepadan bagi Rocky Gerung dalam perdebatan ketika membahas persoalan penegakan hukum yang menurun di masa pemerintahan Jokowi. Nusron dibuat tak berkutik ketika hanya menjadi humas pemerintah saat membela Joko Widodo. Bahwa artinya praktek hukum itu tidak kenal oposisi, tidak kenal petahana. Kalau Pak Karni tadi menyebut 4 orang tadi, meskipun satu case saya tidak setuju, yaitu saudara kasusnya Rocky Gerung, nanti saya akan di bawah saya akan elaborasi lebih lanjut. Tapi setidaknya katakanlah kasusnya Selamat Ma'arif, kasusnya Ahmad Dhani, kasusnya Ratna Sarumpait, kita sebut. Ketika ada kasus-kasus yang serupa lain, kenapa orang nggak mengatakan ini kok tajam ke bawah? Orang nggak ada mengatakan ini politisasi. Nusron tadi memaparkan sejumlah kasus, tapi problem kita bukan mengevaluasi kasus itu. Karena setiap orang bisa tambahkan, bisa kurangkan kasus itu. Problem kita hari ini adalah membuktikan bahwa jaminan terhadap keadilan itu diterima oleh semua orang. Itu soalnya. Supaya lebih netral, coba bukan kita yang evaluasi hukum kita hari ini. Kita pakai kacamata luar. Di audit secara eksternal, sama seperti akuntansi. Audit eksternal itu jauh lebih bermutu daripada audit internal. Jadi secara umum orang melihat bahwa di istana terjadi black market of justice. Entah itu untuk urusan apa. Tetapi kita bisa marah kalau udah berapa banyak cermin yang dipecahin oleh Nusron dan kawan-kawan karena diperlihatkan wajah buruk dari hukum. Kita bisa pecahin.
cermin itu, tapi cermin internasional juga bisa pecahin, ada jauh di sana. Nah ini yang mau saya terangkan, bahwa ada black market of justice di dalam istana. Tentu Anda bisa tanya apa buktinya tuh, sinyalnya macam-macam gitu. Posisi Jaksa Agung adalah potensi untuk berbuat kejahatan. Saya sebut potensi ya, untuk berbuat kejahatan, karena dia menempel pada kekuasaan. Secara akal sehat kita bisa lihat gejala itu. Jadi dari awal sebetulnya terlihat bahwa soal hukum ini legalitasnya ada, tapi legitimasinya merosot. Itu problem kita hari ini, sehingga orang nggak percaya. Setiap kali kita ribut, orang lapor hukumnya nggak selesai, udah 2 tahun dipermainkan tuh. Jadi jalan pikiran ini yang mau kita bereskan sebetulnya tuh. Soal Ahmad Dhani misalnya, orang ngomong cuman idiot lu, sama seperti kita bilang lu cebong, lu kampret, kuya, ngehek lu. Hal yang dikeluarkan secara ekspresif pada keadaan tertentu, bukan dengan intensi, itu kena hukuman kan. Bagaimana akalnya menghukum orang yang karena semacam reaksi membela diri dia keluarin itu tuh. Sama seperti Anda tangkis, gerak tak sadar, mengucapkan idiot, itu gerak tak sadar. Apa yang dicarikan deli itu? Jadi apalagi ini tahun politik. Tahun politik itu sebaiknya longgarkan hukum itu tuh, supaya orang lebih legah untuk berargumentasi di wilayah publik. Namanya tahun politik, ngapain hukumnya terlalu dibikin kencang? Justru dia menahan kenikmatan orang untuk masuk dalam diskursus politik. Jadi hal-hal semacam itu yang menurut saya membuat orang menilai bahwa hukum kita memang mandek maju. Ya, kita udah bicara semua hal, dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa ini. Ayo, kita bicara ini aja. Siap. Pastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke, saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuhan nama saya ada Pitra Romadhani Sution. Gitu loh. Ya, Oke. Nama saya. Udah cukup. Terus saya sampai lupa. Bang Pitra. Siapa? Ya, oke. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir silakan. Menghargai saudara. Saya beri kesempatan terakhir, Bang Rocky, silakan. Teori hukum pertama. Teori hukum ya. Diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave, tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Eman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat petunjuk, keterangan terdakwa. Ya, soalnya bukan itu. Bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal bufa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang kita menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara Presiden petisi ahli Pitra Romadhoni. Orang paling sok paten di perdebatan. Sepertinya salah memilih lawan dalam perdebatan kali ini. Ketika berdebat panas dengan Rocky Gerung di acara Rakyat Bersuara. Kali ini Pitra Romadhoni si paling ngegas dalam perdebatan. Kena imbasnya, diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Saking kesalnya, karena tidak bisa meladeni argumentasi Rocky Gerung, Pitra Romadhoni sampai meludah di hadapan Rocky Gerung. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang
Kita bicara hukum, Bos. Itu arti. Anda ini kebanyakan, kita ini mau kuliah 18 SKS atau seperti apa, Oke, Pak ya, Iman? pertanyaannya silakan. Simpel Silakan. aja, pupu papa itu siapa? Oke, cukup. Nggak usah, gitu, nggak usah. To the point aja. Sebelum Ya. saya ke situ, saya tanya dulu. Yang saya Nggak usah terangin tadi, berkumur-kumur. yang saya terangin To the tadi, point Anda aja, paham apa pupu enggak? papa itu adalah Oke, ini gitu. Baik. Saya Kalau pikir Anda cukup. pendapat, saya juga punya pendapat. Bung Rocky Jangan juga ada saya jawaban soal itu, percaya kalau nggak saya mau pendapat tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham. Apa? Kok Anda lebih tahu dari saya? Iya, karena Orang Anda otak nggak saya bisa punya jawab otak tadi. Saya Makanya tanya Pak Anda paham Prabowo nggak? pernah bilang ada seorang pakar, dia lebih tahu daripada Prabowo gitu. Katanya Prabowo nggak harmonis dengan Jokowi. Prabowo begini-begini. Dia lebih tahu. Sekarang betul kan? Ya. Maksud saya itu. Sekarang betul. Anda juga kok lebih tahu dari saya, orang saya pribadi saya. Anda nggak paham. Maksudnya Anda yang nggak paham. Yang saya tanya itu simpel saja, 2 huruf. Oke. Siapa pupu papa? Oke, saya jawab Karena ya. Anda bilang kasus pupu papa ini nggak selesai. Itu menjadi permasalahannya siapa pupu papa. Anda kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu sebutin. Ada yang tahu nggak di sini? Ya jangan Anda bertanya lagi kepada Oke. orang, tapi Anda sendiri yang bilang. Bung Rocky, saya izin Papa. menutup. Oke, saya mau- Ini saya mau nggak terakhir. jelas. Artinya, Oke, kalau saya Anda jawab sekarang. pidato, nanti Aswan juga pidato bisa, Ruli Oke, juga bisa, oke. Saur Saya- juga bisa pidato. saya izin menutup. Silakan, Tapi Bung Rocky, jangan sebelum saya Anda tutup. ajak saya mengikuti pemikiran saudara, Oke. nggak bisa, Bos. Nah, itu maksud saya Gitu. tuh. Saya tidak mungkin Nggak bisa. ajak. Saya tidak akan menyenggol saudara ketika Anda menyenggol saya. Saudara oke. tadi mengkoreksi saya, makanya saya senggol balik. Oke, cukup, Anda nggak cukup. terima. Gimana? Silakan, saya mau tutup ini. Seperti itu. Silakan, Bung Rocky. Karena tak mampu menggunakan logika tajam untuk melayani perdebatan dengan Rocky Gerung, orang paling sok keras ini bahkan sampai meludah di depan akademisi Rocky Gerung karena tidak suka pernyataannya dikoreksi. Emang aneh orang satu ini. Dia tidak suka ketika ada yang mengkoreksi ucapannya, tetapi dia paling suka memotong dan mengkoreksi ucapan orang lain, padahal kapasitasnya tidak melebihi orang yang dikoreksinya. Yang pertama, saya ingin sampaikan dan tanggapi omon-omon daripada Mas Said Didu yang dibilangnya bahwasanya ini pesanan dari Solo. Ini sudah terbantahkan, omon-omon tersebut telah terputuskan dengan statement Pak Jokowi bahwasanya Jokowi mendukung abolisi dan amnesti yang diberikan Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kalau Perdebatan semakin memanas antara Pitra Ramadhani dan Rocky Gerung setelah saling berbalas argumen. Namun ada momen menggelitik yang membuat Pitra Ramadhani semakin kesal ketika Rocky Gerung menyebut Pitra Ramadhani dengan sebutan budak kekuasaan, setelah sebelumnya Pitra Ramadhani menolak dipanggil dengan sebutan tuan. Dan akhirnya Pitra Ramadhani diberi kuliah gratis 12 SKS oleh Rocky Gerung yang membuat dirinya semakin tidak terima dengan keadaan yang terjadi. aja cukup, Pak. kita bicara ini aja, Oke, siap. kepastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan, Udah. ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Pak Jokowi menulis buku judulnya. Siapa yang ingat? Revolusi mental. Ingat. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang itu pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritanu tadi. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 itu saya bagi-bagi. Kita baca itu. Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke. Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia.
Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang the audacity of hope itu. Ini Pak Jokowi sampai sekarang kita tunggu visinya apa? Aduh. Wah, kaget. Kaget. Jadi sebetulnya dari awal sudah gagal Presiden Jokowi tanpa visi memimpin Indonesia. Saya balik pada Prabowo. Prabowo menulis visinya, kita tahu, dan dia ucapkan itu dengan lantang. Tetapi nomor 2-nya quality dari kabinetnya tuh kosong. Frustasi lah Presiden. Deal dengan Bill Clinton nggak mampu. Keterangan-keterangan yang kita baca di koran itu sebentar lagi 1 tahun tuh orang akan tagih. Apa quality dari kabinet? Karena itu saya katakan bahwa pasti secara logis akan ada radical break untuk tadi center of innovation, memperbaharui, renewing. Inovasi itu kata dasarnya novus, masuk pada yang baru tuh. Karena itu saya sebut radical break. Logikanya begitu. Cerdas. Kalau Pak Prabowo punya visi, kabinetnya tidak berkualitas, ya ganti kabinetnya. Logikanya begitu. Saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis. Talk show ini betul-betul nggak punya konsep dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga hostnya nggak ada konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Muak secara psikologis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah aksi walkoutnya di Rakyat Bersuara baru-baru ini, Rocky Gerung akhirnya memberikan pernyataannya tentang aksinya itu. Ternyata aksi Rocky Gerung itu terjadi bukan hanya karena kedangkalan kaum termul. Ternyata hal itu juga disebabkan karena host dan acara talkshow itu sendiri yang hanya mencari sensasi, bukan menampilkan perdebatan yang bermutu, hanya tarik urat leher dan miskin logika. Dengan kata lain, Rocky Gerung menghukum secara akademis talkshow yang sering mempertontonkan kedangkalan. Saya berkali-kali, bukan sekali aja, walk out dari forum diskusi, apalagi forum-forum talk show yang di dalam pengamatan saya itu menjadi semacam tempat pembibitan kedunguan, mengguyur publik dengan demagogi itu, berbusa-busa tapi tanpa poin. Jadi itu yang terjadi di forum iNews, dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Jadi bukan perdebatan yang terjadi, tapi adu otot, adu mulut gitu. Dan itu mestinya kan moderator yang bertindak sebagai host misalnya mulai mendeteksi, argumennya dangkal, hentikan. Penghuni talk show ini betul-betul nggak punya konsep dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga hostnya nggak ada konsep. Rocky juga memberikan kritik yang keras dan tajam untuk Aiman dan acara Rakyat Bersuara yang menurut pandangannya hanya mencari sensasi, bukan perdebatan pada substansi dan adu logika. Bahkan Rocky Gerung juga memberikan usulan secara satir untuk Rakyat Bersuara apabila hanya ingin mencari sensasi dan mempertontonkan kedangkalan. Sebaiknya mengganti nama acaranya dari Rakyat Bersuara menjadi Buzzer Bersuara.
Jadi ya kemarin saya walk out dari forum iNews karena saya menganggap bahwa forum-forum semacam ini tidak lagi mengajarkan perdebatan yang ada basis intelektual. Jadi kalau mereka yang datang ke talk show seperti Rakyat Bersuara, itu sebetulnya ganti aja jangan Rakyat Bersuara, buzzer bersuara, kira-kira begitu kan. Dan itu tanda pertama bahwa sebetulnya talk show ini sedang merendahkan kemampuan intelektual negeri ini. Begitu banyak anak-anak muda yang ingin melihat atau membayangkan bahwa akan ada perdebatan bermutu yang kendati panas tetapi di dalamnya adalah konsep, kendati kadangkala satirnya sangat tinggi tetapi di dalamnya orang diminta untuk tersenyum secara intelektual, bukan ngakak-ngakak secara dangkal kan. Itu penanda bahwa negeri ini sebetulnya sedang tenggelam di dalam kedunguan atau sedang menunggangi riding the tidal wave of stupidity, itu menunggangi gelombang kedunguan. Nah, kita mesti hentikan itu dan mesti ada cara untuk menegur dengan kasar boleh aja, dengan sinisme boleh aja, tetapi sekali lagi kita pastikan bahwa forum-forum intelektual harus dihidupkan karena kegairahan anak-anak muda sekarang yang telah matang sebetulnya secara intelektual tapi tidak ada forum untuk menampung mereka, maka terjadilah krisis yang boleh kita sebut sebagai kita carikan istilahnya defisit di dalam akal sehat itu. Perdebatan yang sekedar dihasilkan oleh skenario untuk mengadu pendapat, sebetulnya tidak ada pendapat yang diadu di situ. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu tapi sensasi, dan itu yang menyebabkan saya orang Prancis bilang nausea, itu jadi mual secara psikologis dan menganggap bahwa apa yang penting sebetulnya untuk diperdebatkan. Rocky Gerung juga mengajak para netizen untuk memberikan hukuman secara moral dan akademis, memboikot para buzzer-buzzer dungu yang hanya mempertontonkan kedangkalan tanpa tujuan mencerdaskan ruang publik demokrasi. Rocky juga menegur para host perdebatan agar lebih pintar, jangan hanya mencari sensasi dalam perdebatan dan menghilangkan substansi dan logika yang berbasis kapasitas berpikir. Bukan rada bijak sih, rada pintar lah ini host-host di banyak talk show, supaya jangan jadi model bahwa adu otot itu yang akan jadikan yang ingin ditunggu sebagai tontonan. Boleh aja adu otot, tetapi basisnya adalah abstraksi, basisnya kapasitas berpikir tuh, dan kemampuan otot untuk tarik urat leher di situ saya kadang-kadang nggak sanggup tuh, karena udah mual duluan, bukan muak ya, tapi mual secara intelektual. Kita anggap bahwa melayani orang dungu itu ngapain sebetulnya, jadi by walk out aja kan. Oke, saya kira publik berhak membuat petisi untuk meminta mereka yang nggak bisa berpikir, mereka yang mengulang-ulang kalimat, mengulang-ulang isu itu tentang isu yang udah beredar dikunyah terus dan nggak punya lagi novelty, kebaruan di dalam berpikir itu, sebaiknya memang nggak boleh ada di forum-forum itu kan. Jadi publik bisa bikin boykot sebetulnya, kami tidak akan nonton. Jadi bisa aja kampanye anak-anak muda ini tahu bagaimana cara membuat meme supaya jangan tonton di mana ada nama-nama tertentu, udah kampanye aja, ngapain nonton tuh, karena kita akan ikut terpapar oleh kedunguan itu kan. Jadi sekali lagi, negeri ini didirikan dengan akal pikiran, dan hari-hari ini kehidupan publik, kehidupan politik kita itu dikuasai oleh para buzzer tuh, dan kita mesti punya hak untuk menuntut bahwa jurnalis, moderator, host dari talk show itu harus paham bahwa kita, bangsa ini diminta oleh konstitusi mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Nah, buzzer ini bisa berkomplot dengan host yang dungu, moderator yang segera cari sensasi, dan menenggelamkan justru IQ nasional kita. Jadi demi peningkatan kecerdasan, hentikan buzzer-buzzer ini beredar di forum-forum talk show. Jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita
mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Generasi tua yang kolot. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca ini. Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu akan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat, yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi, dibuat jadi bulan-bulanan oleh Rocky Gerung, Said Didu, dan Ray Rangkuti ketika juru bicara Gibranku menyebut trio ini sebagai orang tua dengan pemikiran yang kolot. Namun yang terjadi, keangkuhan anak muda yang menjilat ini malah dihempaskan oleh Rocky Gerung ke dalam gorong-gorong kedunguan yang membuat dirinya masuk ke dalam goa untuk menahan malu karena mendukung Gibran dengan kekosongan. Anda mendukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu, Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi yang pernah saya tulis itu. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu? Kasih isi dong pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Said Didu juga membuat Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi, semakin terbenam di dalam gorong-gorong kedunguan yang telah ia ciptakan sendiri sebagai anak muda, tapi sudah menjilat. Said Didu membuat pernyataan yang menohok kepada pendukung Gibran ini tentang arti menjadi anak muda yang tidak menjilat dan mencari jalan pintas untuk menuju kesuksesan, yang membuat anak muda ini sekali lagi masuk ke dalam goa karena telah dipermalukan dengan telak. Karena Bang Karni sebagai Presiden ILC sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai generasi muda untuk duduk di forum terhormat ini. Tentunya ini menjadi sebuah pertanda bahwa memang anak muda sudah saatnya mendapatkan ruang dan tempat di Republik ini memberikan kontribusi serta sumbangsi nyata untuk kepentingan bangsa dan negara. Usulan buruh dianggap biasa saja, ya. Mohon maaf, tanda petik per hari ini tidak penting, diterima juga dong. Gitu loh. Mohon kata-kata terus, inilah contoh anak muda. Saya ini contoh anak muda yang diberikan kesempatan bersaing pada zaman Pak Harto. Saya bebas tes masuk perguruan tinggi, saya bebas masuk BPPT, saya mencapai karir tertinggi semua sebagai anak muda, bukan sebagai tim sukses anak muda. Saya eselon 1 39 tahun, itu anak muda. Janganlah bangga anak muda menjadi tim sukses anak muda yang lewat pintu jendela yang tidak. Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap nggak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya Ade. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Saya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya, judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Kan itu baca tuh.
Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa, saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Tidak ingin ketinggalan, Ray Rangkuti juga ikut merosting Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi, yang jadi bulan-bulanan dalam perdebatan ini. Ray Rangkuti mengatakan bahwa Pangeran adalah anak muda yang terlalu tua dan cepat tua dengan usianya sekarang. Tentu saja pernyataan ini membuat juru bicara Gibran hanya cengar-cengir menahan malu. Jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Generasi tua yang kolot. Tadi saya apa namanya, Bung Pangeran? Pangeran tadi ya namanya ya. Saya orang tua yang kolot. Itu tadi ya. Saya melihat Anda anak muda yang terlalu tua. Anda terlalu cepat tua dengan usia yang seperti itu. Saya dewasa bang, bukan tua bang. Kenapa? Kayaknya begitu. Nah iya makanya. Jadi saya orang tua yang kolot. Nah saya melihat dia anak muda yang terlalu tua. Gitu. Oke. Jadi tiba-tiba jadi tua, lebih parah lagi dari orang tua yang jadi kolot kan. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran Purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik tuh. Ya kan? Hoax kan? Iya. CC Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca timbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Iya, tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu dua argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya. Jadi Rocky sebenarnya cuma peselancar aja ya? Iya, tapi dia terlalu piawai untuk berselancar sehingga ombak yang dipermainkan bukan dia, bukan ombak mempermainkan dia mempermainkan ombak. Tetapi pasti hati-hati ya, kalau di kampung saya ada kalanya tupai itu jatuh dalam meloncat. Wah, luar biasa. Jadi tapi ada yang mengatakan Bung, Rocky itu adalah benchmarking, ya kan? Untuk alasan bahwa negara ini masih bisa disebut negara demokrasi. Ya, kita kalau Rocky jebol, maka tidak ada lagi klaim negara demokrasi ya. Enggak gitu juga. Kita nggak tahu Rocky ini berpijak dalam posisi yang mana. Kalau Rocky mempertahankan sikapnya seperti ini dengan semua pemegang kekuasaan, itu baru Rocky Gerung. Tapi kalau dia hanya berkoreksi, mengkritisi kekuasaan hari ini, itu Rocky Garung. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran Saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera, Ampera artinya amanat penelitian rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah, Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop, enggak. Kapitra Ampera mungkin sangat menyesali momen ketika ia berdebat sengit dengan Rocky Gerung, karena ia benar-benar dimasak oleh Rocky Gerung di dalam perdebatan dan membuat momen skakmat terbaik Rocky Gerung kepada salah satu ternak Mulyono dari Kapitra Ampera menjadi Kapitra Ampela, dikarenakan politisi PDIP ini
menyerang Rocky Gerung secara pribadi. Kapitra menyebut Rocky Gerung menjadi Rocky Garung karena selalu mengkritik keras Presiden Joko Widodo. Enggak gitu juga, kita nggak tahu Rocky ini berpijak dalam posisi yang mana. Kalau Rocky mempertahankan sikapnya seperti ini dengan semua pemegang kekuasaan, itu baru Rocky Gerung. Tapi kalau dia hanya mengkritisi kekuasaan hari ini, itu Rocky Garung. Jadi kalau saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera, Ampera artinya amanat pendidikan rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah, Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop, enggak.